Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi pertemuan 12 tentang ketahanan nasional dan bela negara. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok 10, yaitu yang pertama ada Diki Septu Harusna dengan NIM 19240, yang kedua ada Faiz Ahmad Fitansyah dengan NIM 19225, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Al-Ghifari dengan NIM 19200-203. Yang keempat ada Muhammad Yoga dengan NIM 19262. Yang terakhir ada Reza Giovanni dengan NIM 19200-213. Next. Baik, pada bagian ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. A. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional atau national resilience merupakan sebuah konsepsi kenegaraan yang dimana memiliki kemampuan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mampu dalam menghadapi dalam bentuk ancaman yang dihadapi. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat dan dapat menguasai diri, gigih, serta tidak mengenal menyerah. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dan pengertian politik ialah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Next. Selanjutnya, 1. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional memiliki 3 pengertian sebagai wajah ketahanan nasional, yakni A. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, B. Ketahanan nasional sebagai kondisi, dan C. Ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Perihal adanya 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional diperkuat oleh Basri bahwa ketahanan nasional itu memiliki wajah sebagai berikut: 1. Sebagai kondisi, 2. Sebagai doktrin, dan 3. Sebagai metode. Tanah sebagai kondisi adalah sesuai dengan rumusan ketahanan nasional pada umumnya. Tanah sebagai doktrin berisi pengaturan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Tanah sebagai metode adalah pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral, komprehensif menggunakan ajaran Astra-Gatra. Selanjutnya, 2. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Basri 2002. Next. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang melaksanakannya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia. Adapun bentuk dari bela negara yaitu seperti yang pertama, pertahanan militer. Salah satu aspek utama dari bela negara adalah kesiapan dalam pertahanan militer. Ini termasuk kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam sistem pertahanan dan keamanan seperti melalui wajib militer, pelatihan militer, dan kontribusi dalam reservasi militer. Lalu berikutnya ada pengabdian sosial dan kemanusiaan. Mengambil bagian dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan adalah wujud dari bela negara. Ini termasuk partisipasi dalam program-program sosial bantuan bencana atau pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan. Lalu adapun kesadaran dan pendidikan kewarganegaraan. Bentuk bela negara lainnya adalah melalui penanaman kesadaran dan pendidikan kewarganegaraan yang kuat di kalangan masyarakat. Ini termasuk pemahaman
akan sejarah, nilai-nilai, dan simbol negara, serta pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu berikutnya, saya akan menjelaskan juga mengenai perlunya ketahanan nasional dan bela negara. Dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi, karena jika tingkat ketahanan nasional tidak kuat, akan mengakibatkan kehancuran pada suatu negara. Adapun beberapa aspek ketahanan nasional seperti berikut ini, yaitu ketahanan militer, meliputi kemampuan suatu negara untuk melindungi diri dari ancaman militer atau agresi dari luar. Ini termasuk kesiapan dan kekuatan angkatan bersenjata serta kemampuan pertahanan dan deteksi. Lalu ada pun yang kedua, ketahanan ekonomi, mencakup keberlanjutan ekonomi suatu negara, termasuk diversifikasi ekonomi, kekuatan sektor industri, akses terhadap sumber daya, serta kemampuan untuk mengatasi tekanan ekonomi dari luar. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan perlunya ketahanan nasional dan bela negara. Dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi, karena jika tingkat ketahanan nasional tidak kuat akan mengakibatkan kehancuran pada suatu negara. Adapun beberapa aspek ketahanan nasional, yaitu ketahanan yang pertama adalah ketahanan militer, meliputi kemampuan suatu negara untuk melindungi diri dari ancaman militer ataupun agresi dari luar negara. Ini termasuk kesiapan dan kekuatan angkatan bersenjata serta kemampuan pertahanan dan deteksi. Lalu ada juga ketahanan ekonomi, mencakup keberlanjutan ekonomi suatu negara, termasuk diversifikasi ekonomi, kekuatan sektor industri, akses terhadap sumber daya, serta kemampuan untuk mengatasi tekanan ekonomi dari luar. Lalu ada juga ketahanan budaya, mengacu pada kemampuan suatu negara untuk memelihara dan mempertahankan identitas budaya, nilai-nilai, dan tradisi yang memperkokoh kesatuan nasional. Dan ada juga aspek bela negara. Aspek bela negara yang pertama adalah pendidikan patriotisme, membangun rasa cinta dan kesetiaan terhadap negara melalui pendidikan dan pembelajaran tentang sejarah, nilai-nilai, dan simbol-simbol nasional. Lalu ada kesadaran kewarganegaraan yang melibatkan peningkatan kesadaran dan pemahaman warga negara terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka terhadap negara. Lalu ada juga yang terakhir adalah partisipasi politik, meliputi partisipasi aktif dalam proses politik negara seperti pemilihan umum untuk memastikan pemilihan pemimpin yang mampu memajukan kepentingan nasional. Pada bagian berikutnya akan oleh rekan saya, dipersilahkan. Saya akan melanjutkan bagian C, yaitu sumber historis, sosiologis, dan juga politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep. Bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi. Nah, belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa. Sekarang ini, wajah ketahanan yang lebih ditekankan adalah ketahanan sebagai kondisi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah negara ataupun daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan Astagatra, yang berarti 8 unsur, elemen, ataupun faktor. Selanjutnya bagian D, yaitu dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan kepada kita semua, konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu
menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa ataupun berakhirnya NKRI. Ketahanan nasional itu sebagai kondisi, salah satu wajahnya yaitu TANAS. Nah, wajah TANAS itu sendiri akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan ataupun objektif yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, sebagai kondisi, gambaran TANAS itu bisa berubah-ubah, kadang relatif tinggi dan kadang juga relatif rendah. Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana kita lanjut dari ketahanan nasional dan bela negara. Jadi satu itu ada esensi dan urgensi ketahanan nasional. Sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Tiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya, atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Asta Gatra. Konsepsi ini selanjutnya digunakan sebagai strategi, cara, atau pendekatan di dalam mengupayakan ketahanan nasional. Jadi kedua di sini ada esensi dan urgensi ketahanan nasional. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembela negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman. Hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Jadi dari presentasi kita dapat disimpulkan yaitu ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ketahanan nasional sebagai doktrin, kondisi, dan strategi. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang semakin luas dan kompleks, baik dari ancaman militer maupun non-militer. Kegiatan bela negara merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Iya, jadi sekian presentasi dari kita. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.